Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik hari ini. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita masuk ke pembelajaran atau ke subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita masih di tematik 2D ya. Oke, coba kalian lihat, buka buku tematiknya halaman 52, oke? Silakan buka buku tematiknya pada halaman 51 dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Oke. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Perilaku hidup bersih dan sehat harus diterapkan di mana saja. Salah satunya adalah di tempat bermain. Di manakah kamu biasanya bermain? Di mana jika selain di rumah? Oke, kamu bisa bermain di tempat bermain. Bagaimana kamu menerapkan hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Dengan cara apa? Menjaga kebersihannya. Contohnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas umum, tidak merusak tanaman yang ada di tempat bermain. Oke. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke halaman 52. Semuanya sudah buka halaman 52. Pembelajaran 1. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman berikut. Oke, misalkan bacakan ya. Mulai dari Nina. Bermain di taman ini menyenangkan ya. Deli. Benar Nin, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan. Tony, selain itu tempatnya juga bersih dan asri. Terus Nina menjawab, banyak pepohonan sehingga terasa sejuk. Jadi kita tidak kepanasan ketika bermain. Deli, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini. Tony, tentu saja kita harus membuang sampah ke tempatnya. Kemudian yang terakhir Nina, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 52 bersama-sama ya. Setelah percakapan antara Nina dan teman-teman Miss bacakan, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan di atas? Bagaimana pendapatmu? Pendapatnya bagaimana? Ya, kita harus sependapat ya dengan Nina ya, karena kita harus menjaga kebersihan di taman bermain. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan taman bermain? Bagaimana? Contohnya tadi, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh memetik bunga sembarangan. Dan yang terakhir, tidak boleh merusak tanaman. Itulah cara menjaga kebersihan di tempat bermain. Nah, pertanyaan ini sudah kita jawab tadi. Selanjutnya kita akan memasangkan kata dengan arti kata. Oke. Apa itu arti dari asri? Asri itu apa sih asri? Nah, asri itu indah dipandang, indah dan sedap dipandang mata. Kemudian, apa arti dari kata taman? Taman itu artinya tempat bermain anak-anak. Yang terakhir, apa arti kata sejuk? Sejuk itu terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Sudah ditarik garis semuanya? Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ke halaman selanjutnya, yaitu di situ pada halaman 53 ada sebuah teks berjudul tempat bermain pada halaman 53. Oke. Kita lihat ya. Teks pada halaman 53 berjudul tempat bermain. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Miss akan memberikan waktu 3 menit untuk membaca terlebih dahulu teks tersebut. Sudah? Oke, jika sudah, apa saja sih yang ada di cerita yang ada di teks tersebut?
Oke, kita akan menjawab pertanyaannya ya. Apa yang sedang dilakukan Nina dan Lani di taman bermain? Mereka sedang apa? Ya, mereka sedang mengobrol atau bermain. Apakah tempat bermain yang digunakan bersih? Lihat di sekitarnya, bersih atau tidak? Bersih. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Bagaimana? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menjaga tanaman yang ada di tempat tersebut. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ciri-cirinya bagaimana? Udaranya segar, tidak ada sampah berserakan. Kemudian bagaimana? Nyaman. Nah, itulah ciri-ciri dari tempat bermain yang bersih. Masih pada halaman 53. Nah, kita akan lihat di situ ada sebuah gambar ya. Perhatikan tembok di taman bermain. Waduh, gambar pada tembok dibuat dengan menggunakan cat. Nah, kita lihat. Nah, gambar pada tembok tersebut termasuk karya 2 dimensi. Oke, lihat. Itu adalah sebuah gambar tembok yang sudah digambar ya, yang sudah dihias. Contoh karya 2 dimensi lainnya selain pada tembok contohnya yaitu lukisan. Oke. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya yaitu halaman 54. Nah, berikut contoh alat untuk membuat karya 2 dimensi. Apa saja alatnya? Kita lihat. Yang pertama ada buku, kemudian pensil, penggaris, dan penghapus. Kegunaannya sudah tertera pada bawah gambar tersebut. Kemudian ada apa lagi? Krayon, pensil warna. Dan yang terakhir ada cat air, palet, dan kuas. Nah, itulah alat-alat yang akan digunakan untuk membuat karya 2 dimensi. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke latihannya. Masih pada halaman 55. Oke, ayo berlatih. Sudah disiapkan pensilnya? Oke, nomor 1. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama A, taman. Yang kedua bermain. Dan yang ketiga asri. Silahkan dibuat kalimat sendiri-sendiri. Kemudian ada nomor 2. Nomor 2 ya. Tuliskan langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Contohnya yang pertama apa itu? Persiapkan alat dan bahan. Kemudian buatlah sketsa terlebih dahulu. Jika gambar sudah rapi, boleh dibeli warna. Oke, Miss ulangi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan sketsa gambar terlebih dahulu. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, warnai gambar sesuai dengan keinginan yang kamu sukai. Nah, nomor 3. Tuliskan nama alat tulis di bawah ini. Yang pertama apa itu yang pertama? Kita tuliskan bersama-sama. Yang pertama yaitu krayon. Yang kedua pensil warna. Yang ketiga palet. Dan yang keempat itu kertas gambar. Nah, langsung saja ke pembelajaran kedua. Semuanya langsung dibuka halaman 56. Kita lanjutkan. Pembelajaran 2. Nah, bacalah teks tentang bermain di lapangan pada buku halaman 56. Oke, Miss akan beri waktu kalian untuk membaca dulu pembelajaran pada halaman 56. Oke, silahkan dibaca. Sudah? Ya, sudah. Oke, tentang apa ya ceritanya ya?
Nah, tentang Nina dan teman-teman bermain di taman bermain. Ada yang bermain bola, ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain lompat tali. Nah, kemudian suasana lapangan tersebut bagaimana? Ya, suasananya di sana nyaman ya, karena kebersihannya selalu dijaga. Tanahnya ditanami rerumputan yang hijau, tidak ada sampah dan tidak ada genangan air. Jadi di situ aman untuk anak-anak bermain. Oke, kita langsung saja ke halaman selanjutnya. Kita skip halaman 57. Kita akan langsung ke halaman 58. Ayo berlatih. Semuanya disiapkan pensilnya, ayo berlatih, sudah? Oke, jika sudah siap, nomor 1 bisa akan bacakan. Perhatikan keadaan tempat bermain berikut. Bagaimana tempatnya? Oke, kita tulis dulu tempatnya. Nyaman dan asri ya. Kemudian tuliskan cerita sesuai gambar tersebut. Ya, boleh dituliskan ceritanya. Minimal 3 kalimat di sampingnya saja, sesuai keinginan kalian, sesuai pendapat kalian ceritanya ya. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut ke nomor 2. Berilah tanda checklist pada permainan yang memerlukan kerjasama dalam kelompok. Nah, berikut ada gambar, 2 gambar. Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan permainan yang membutuhkan kerjasama? Yang mana? Yang gambar nomor pertama, kita beri tanda checklist. Oke, karena ini bermain bola. Kalau bermain bola itu pasti membutuhkan lebih dari 1 orang. Oke, yang selanjutnya nomor 3, tuliskan 4 contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Nah, contohnya yang pertama apa? Tidak curang, ya boleh. Bersikap jujur. Yang pertama tadi tidak curang, yang kedua bersikap jujur, yang ketiga bersikap adil, dan yang keempat bermain dengan apa? Yang keempat bermain dengan teman tanpa membedakan ya. Oke, sudah. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.